Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai analisis statistik, alat untuk menguji hipotesis dan hubungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai statistik deskriptif, yang dimana isinya ada menghitung mean, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Untuk kali ini itu adalah analisis statistik inferensialnya. Apa yang akan dihitung atau apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah ada uji T, ANOVA, chi-square, dan regresi linear. Baik, yang pertama adalah uji T. Apa itu uji T? Nah, uji T itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Contoh pertanyaan penelitian. Jadi, kapan kita menggunakan uji T ini? Ketika kita memiliki pertanyaan penelitian kurang lebihnya seperti ini. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode A dan B? Gitu ya. Ini kan dua kelompok karena metode A dan B. Kemudian, apakah terdapat peningkatan signifikan nilai pretest dan post-test setelah intervensi pembelajaran? Jadi ketika setelah dalam dua kelompok ini, setelah ada pretest dan post-test, apakah ada perbedaan hasilnya? Itu namanya perbedaan dua kelompok. Jadi ketika highlightnya ada di sini, ada di dua kelompok ini. Ketika kita menemukan atau merumuskan pertanyaan penelitian yang judulnya kurang lebih seperti ini, itu berarti kita menggunakan uji T. Kemudian jenis uji T itu ada dua. Yang pertama adalah independent t-test, yang kedua adalah variety test. Kalau yang independent t-test contohnya adalah perbandingan nilai UN antara sekolah negeri dan swasta. Jadi ini langsung ya dari sekolah negeri dan swasta, itu sama-sama ujian, nanti dibandingkan hasilnya seperti apa. Kemudian kalau variety test itu perbandingan nilai sebelum dan sesudah program remedial. Jadi ada ketentuan sebelum dan sesudah ini karena periodenya ya. Kemudian data yang dibutuhkan dalam uji T itu apa saja? Variabel bebas atau variabel independen itu harus ada dua kelompok. Karena memang untuk uji T ini yang diuji adalah dua kelompok yang berbeda ini, gitu ya. Terus kemudian variabel terikatnya atau dependennya itu numerik, nilai skor tes. Ini sudah pasti ya. Kemudian yang kedua adalah uji ANOVA. Kapan kita menggunakan uji ANOVA? Apa itu uji ANOVA? Uji ANOVA itu membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih. Kalau t-test tadi itu kan dua kelompok. Kalau ANOVA itu lebih dari tiga kelompok. Ya, jadi kalau kita merumuskan pertanyaan penelitian yang kurang lebihnya seperti ini, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa dari latar belakang ekonomi rendah, itu yang pertama, menengah itu yang kedua, tinggi itu yang ketiga, itu lebih dari dua kelompok, berarti kita menggunakan uji ANOVA. Contoh yang kedua, apakah terdapat perbedaan efektivitas 4 metode pembelajaran? Ini malah 4, kan lebih dari 3, berarti kita menggunakan uji ANOVA. Kalau t-test tadi 3, kalau 2, kalau ANOVA itu lebih dari 3 atau lebih, itu ya, lebih dari 2. Interpretasinya bagaimana? Jika signifikan, lanjutkan dengan post hoc test ya, untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda, gitu ya, karena kelompoknya kan banyak, gitu ya. Contohnya, membandingkan efektivitas model pembelajaran 1, 2, 3, 4 ini ya, membandingkan berarti mana yang lebih besar juga dilihat di situ, nanti hasilnya akan muncul mana yang lebih efektif. Ini kan melihat efektivitas. Data yang dibutuhkan, variabel bebas atau variabel independen, kategorik lebih dari 3 kelompok, sama dengan atau lebih dari 3 kelompok, karena memang di sini tadi kapan kita menggunakannya ketika kita membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih ini. Variabel terikat atau dependennya numerik sama. Kemudian yang ketiga adalah chi-square. Apa itu chi-square? Bagaimanakah menentukan kapan kita menggunakan chi-square?
yaitu chi-square adalah menguji hubungan antara dua variabel kategorik dalam populasi pendidikan. Kata kuncinya ada di hubungan ini. Nah, contoh kasusnya, pertanyaan penelitian seperti apa yang kita harus menggunakan chi-square, yaitu apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Jadi nanti menghitung kalau perempuan itu apa ada kecondongan memilih jurusan apa, yang perempuan itu apa, yang laki-laki itu apa. Ini kan ada hubungan. Yang kedua, apakah status pekerjaan orang tua berhubungan dengan tingkat putus sekolah. Misalnya orang tuanya itu pekerjaannya PNS, itu potensi untuk anaknya atau siswanya itu tidak putus sekolah, itu melihat itu. Jadi ketentuannya atau highlightnya itu ada di hubungan. Jadi chi-square itu identik dengan hubungan atau korelasi, ya. Kemudian pengaplikasian nyatanya seperti apa? Untuk menghitung analisis kebijakan pendidikan, studi tentang akses pendidikan, penelitian tentang faktor demografi dan pendidikan, ya. Terus kemudian data yang dibutuhkan apa? Kedua variabel kategori, karena ini kan untuk membandingkan antara seperti ini, misalnya antara jenis kelamin dan pemilihan jurusan. Terus kemudian apakah pekerjaan berhubungan dengan tingkat putus sekolah dan pekerjaan orang tua. Ini kan variabel kategorik, ya. Ini harus ada dua ini. Biasanya disajikan dalam tabel silang, ya. Jadi jelas ya, highlightnya ada di hubungan. Chi-square itu hubungan atau korelasi. Kemudian yang terakhir adalah regresi linier. Apa itu regresi linier? Jadi regresi linier ini untuk memprediksi outcome pendidikan berdasarkan variabel prediktor atau variabel prediksinya. Seperti apa pertanyaan penelitian agar kita menggunakan regresi linier itu? Nanti pertanyaannya seperti apa? Seperti ini. Pertanyaan adalah seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian matematika? Bisakah kita memprediksi prestasi akademik berdasarkan motivasi belajar dan dukungan orang tua? Regresi linier ini itu sangat erat kaitannya dengan kata-kata pengaruh. Ya. Jadi di sini judul misalnya ini kan pertanyaan penelitian, seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian matematika. Kurang lebihnya judulnya adalah pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian. Judul penelitiannya seperti itu, kan ada kata-kata pengaruh di depannya. Ketika kita menemukan penelitian yang endingnya itu atau hasilnya itu pertanyaannya ingin mengetahui pengaruhnya, berarti kita pakai regresi linier. Kemudian yang kedua, bisakah kita memprediksi prestasi akademik berdasarkan motivasi belajar dan dukungan orang tua? Kalau kita buat ini menjadi judul bagaimana? Kurang lebihnya seperti ini. Pengaruh motivasi belajar dan dukungan orang tua terhadap prestasi akademik siswa. Tuh. Kemudian formula dan interpretasi. Dalam regresi linier itu biasanya diwujudkan atau dirumuskan dalam bentuk persamaan. Persamaannya nih, Y sama dengan A plus BX. Y itu variabel terikat, X itu variabel bebas, B itu koefisien regresi. Ini A sebenarnya. Proporsi variasi yang dapat dijelaskan. Contohnya seperti apa? Memprediksi nilai UN berdasarkan frekuensi mengikuti bimbingan belajar. Kalau dibuat judul itu berarti pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil nilai UN, gitu ya. Hasilnya nanti itu akan bunyi seperti ini untuk memprediksi hasil UN dilihat dari mengikuti bimbingan belajar ini. Baik, harus pakai analisis apa? Itu pertanyaan besarnya. Kita lihat dulu dari apa tujuan analisisnya. Yang jelas yang kita bahas semua di sini adalah untuk membandingkan rata-rata semuanya. Tapi dalam bandingan rata-rata ternyata jenisnya itu ada banyak atau ada 4 tadi. Yang jelas kalau kita hanya 2 kelompok itu pakai uji T. Kalau 3 kelompok atau lebih itu ANOVA. Mencari hubungan variabel kategorik itu chi-square. Prediksi variabel numerik atau pengaruh tadi adalah regresi linier. Jadi itu ya, agar kita lebih mudah untuk mengingat. Jadi nanti kalau kita membuat suatu penelitian terus kemudian
kita merumuskan suatu pertanyaan penelitian, kita ingat-ingat ini. Kira-kira nanti masuk di bagian yang mana atau analisis yang mana, gitu ya. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.